kalkulator saya error. Kalkulator saya gitu ya error. Ini angkanya nih. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung bagaimana kalian menonton video ini. Jumpa lagi dengan aku, Ibob Tarigan, yang adalah alumni Fakultas Peternakan. Kalau nggak percaya kalian tanya ini sebelahku ini. Halo. Ini ada Sony Sembiring, kalak karogangnya. Kalak karo tapi produksi Taiwan. Taiwan sama Korea lah. Jadi ngapain kita sekarang, Son? Jadi kita mencoba sesuatu yang baru nih, Bob. Kebetulan nih kita kan sama-sama alumni peternakan nih. Nah, selama ini orang berpikir fakultas peternakan apa sih? Apa sih ternak itu? Jangan kan selama ini masuk peternakan pun aku dulu mikirnya kayak gitu. Entah kenapa aku masuk fakultas peternakan, gue pikir. Ada loh peluang bisnis yang bisa kita jalankan. Tidak perlu skill yang bagus, nggak perlu sekolah yang tinggi juga, tidak perlu dengan modal yang banyak juga, tapi bisa dan mudah kita lakukan. Lewat channel kita ini, kita akan sharing, akan berikan informasi lah. Tentunya yang kita tawarkan dari cara beternak. Ada model-model peternakan yang coba kita sharingkan ke teman-teman semua. Nanti ada gambaran, gua mau coba ini dong, beternak ayam gimana sih, beternak puyuh gimana sih. Pokoknya kalian kasih komentar aja lah apa yang kalian mau tahu, kasih komentar di videonya ya. Nanti kita coba, kalau misalkan banyak nanti yang minta puyuh, ke tempat orang puyuh kita Puyuh kan kita. Kalau banyak yang nanti yang minta ayam, tempat ayam kita. Ayam Asal jangan ayam. kalian minta ayam sama kami, nggak punya kami ayam. Ternyata nggak cuman dibilang, bapakku peternak, bapakku petani. Malu banyak orang kayak gitu bilang ya, Son. Bener. Padahal nggak ada orang yang nggak makan daging di dunia ini, kecuali dia vegetarian ya. Tapi semua orang pasti rata-rata kebutuhan akan daging itu tinggi. Kebutuhan akan protein hewani. Nah, protein hewani. Ya, diantaranya daging, susu, telur, dan mungkin pengembangannya nanti banyak produk-produk olahan yang lain. Setiap rumah tangga itu pasti konsumsi, Bob. Semua itu ada di kulkas kita itu rata-rata ya. Ada. Masuk rumah, buka kulkas, pasti ada. Produk peternakan. Ada. Semua makanan-makanan yang ada di McD, KFC atau apapun semuanya yang geprek itu semuanya masuknya dari peternak semua kan. Yang kita cuma lihatnya yang di hilirnya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hulunya dari semua yang kita makan itu. Yep. Nah, inilah sekarang kita kasih ilmu pengetahuan mengenai itu, bukan kita, si Sony. Hari ini kita mau nengok peternakan unggas alias ayam ya. Ayam, khususnya kita akan ketemu seorang pengusaha ternak. Kebetulan dia merupakan alumni sarjana peternakan juga, Ya. tapi tidak satu alma mater dengan kita. Nanti untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan kepada Beliaunya. beliau. Udah pas sekarang kita udah sampai di rumah Bapak Haji Teguh. Kita sedang menunggu Pak Hajinya masih di luar. Ya, jadi Pak Haji masih di luar. Masih di luar. Oh, Tapi kita nunggu. udah sampai. Pak Hajinya ada, Pak? Situ ya, Pak ya? Dan samping. Kita Lewat biasanya lewat pendopo. Ini kan mungkin karena situasi Covid, Bob. Covid mungkin Pak Depan Haji ditutup. untuk ke rumah kita di pendoponya ini punya Pak Haji juga. Ala-ala Jawa. Dengar-dengar ini semua tanah Pak Haji di sini ya. Pak Haji yang lain tadi. Teman-teman, kita sekarang sudah ada di rumahnya Haji Teguh. Nah, ini adalah ternyata senior saya, alumni Fakultas Peternakan juga, tapi Unsud Purwokerto. Pak Haji kok bisa menekuni ini udah berapa tahun, Pak Haji? Kalau
pertama piara ayam sendiri tahun 99 berarti udah 21 tahun. Itu Piara pas ayam sendiri. masih kuliah atau Enggak, sudah kerja. Tapi kalau berkecimpung di ayam dari tahun yang setelah lulus dari tahun 95 sampai tahun 2003. Jadi saya keluar kerja itu baru 2003. Tapi tahun 99 saya udah merintis nanam ayam. Jadi tahun 99 saya pertama kali nanam ayam 4.000 ekor sampai saya sambil kerja baru keluar tahun 2003. milihnya adalah ayam 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 pedaging. daging. Ayam pedaging. Ini buat orang yang nggak tahu, jadi ayam pedaging sama ayam petelur itu bedanya apa Pak Haji? Kalau ayam pedaging itu yang kita ambil utamanya adalah dagingnya kan. Ayam petelur telurnya memang Pak Haji. Telurnya gitu. Sangat Tapi masuk begini. akal. Tapi gini, kalau ayam pedaging, kenapa kita ambil ayam pedaging? Ayam pedaging itu pertumbuhannya itu cepat sekali. Sekarang aja 26 hari itu udah bisa berat 1,6 sampai 1,8 kg. Panennya di Ya di umur segitu 26 hari. Jadi kalau ayam yang sekiloan itu, yang berat sekiloan yang dibagi 4 itu kalau di pedagang-pedagang selele itu paling umur 20 hari, paling gede 21 hari. broiler itu semua ya. Iya. Kalau ayam petelur itu kan lama. Jadi investasinya harus panjang semua. Sekarang ada berapa ekor Pak Haji? Ya kalau total populasi terpasang kurang lebih 600.000. Dari total populasi itu kan kita nggak isi full. Kita isinya supaya bikin tiap minggu atau tiap hari itu ada panen. Jadi dibagi 8 atau 9 kelompok dari 600.000 itu. Jadi kelompok pertama misalnya umur seminggu ini kita masuk Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Terus kelompok kedua umur 2 minggu Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Terus kelompok ketiga, nah kelompok kelima ini kita udah panen kan. Nah yang 3 atau 4 ini kita kosong persiapan untuk masuk. Jadi nanti kita tiap hari itu punya sustainable ayam lah. terus. Iya. Itu berarti dari DOC ya, dari Ya dari DOC. Melihara dari bibit ayam. DOC itu kalau nggak ada yang tahu DOC itu ayam kuning yang biasa diwarna-warnain kalau di sekolah-sekolah. DOC itu singkatan dari DOC itu umur ayam saat baru menetas itu umur 1 hari. Ini sangat bagus informasinya kawan-kawan bahwa dunia peternakan itu dunia yang selama ini disepelekan orang. Toh Pak Haji nih contohnya nih bisa sukses lewat peternak ayam. Dengan punya ayam 4.000 aja itu masih pemula. Mulai 4.000 ekor mula-mula belajar ya berarti Pak Haji ya. Gitu. Kalau kita bicara rupiahnya nih Pak Haji, dulu waktu tahun 99 punya ayam 4.000 ekor awalnya. Itu Pak Haji mikir, wah ini bagus nih prospeknya ke depan setelah ada rupiah berapa Pak Haji? Waktu itu kita nggak mikir seperti itu. Oh jadi gimana? pokoknya usaha aja dulu Mas. Kita yang ada di benak kita bagaimana kita pertama bisa piara ayam. Karena saya kerja kan ya mohon maaf lah kerja baru berapa tahun kan secara modal finansial kan nggak ada sama sekali. Nah kadang orang kan berpikir kalau mau piara ayam itu harus bikin kandangnya sekian, ya kan, beli DOC-nya sekian, beli pakannya sekian, kan biaya operasional sekian, sekam, pemanas, obat-obatan dan lain-lain sekian. Nah, Karena takut penyakit kan mati semua kan kalau misalkan udah kan gitu. ya itu. Tapi dengan saya bekerja di lingkungan itu ternyata kita tidak membutuhkan modal itu semuanya gitu. Contoh misalnya kandang kita bisa sewa. Peliharaannya itu kita bisa maklum. Nah, maklum itu apa Pak? Ini kan semua orang Ya. nih nggak tahu nih. Ya. Jadi contoh misalnya Mas Bob punya kandang gitu, tapi tidak bisa ngisi misalnya Ya. 4.000 kayak gitu. Dulu saya tahun 99 itu kita itu maklum per ekor itu hanya 600 perak. Jadi kita hanya ngirim DOC, kandangnya punya dia, yang rawat dia, kita borongin 600 perak per ekor. Kita modalnya hanya DOC itu, Bibit ayam ya Pak. bibit ayam itu. Nah pakan kita bisa beli, tapi ya karena kita banyak relasi itu, kita beli bisa istilahnya tempo gitu. Jadi nanti bayarnya setelah panen atau bayarnya 30 hari gitu. Nah kadang orang kan kalau mau mulai bisnis itu kan yang di benaknya itu hanya modal finansial, padahal modal lain yang bukan berupa finansial ya, kan modal itu ada tangible sama intangible. Nah modal intangible ini yang kadang-kadang kita itu
tidak diperhitungkan gitu. Ya contohnya tadi piara ayam 4.000 misalnya, kalau dihitung bikin kandang, bikin ini, bikin itu semua total mungkin ratusan juta gitu. Tapi karena kita punya relasi, punya teman, punya jaringan, kita hanya bisa modal dengan DOC aja, itu kita bisa piara, karena begitu panen kita baru bisa bayar pakannya. Tapi yang bertanggung jawab atas ya semua perkembangannya ada di kita. Berarti harian kita masih terus kita tetap monitoring. 21 tahun omsetnya sekarang Pak? Sebetulnya kisaran cash flow-nya Pak. Cash flow-nya. Kalau omset dulu ya, kalau dulu itu saya sempat lebih gede malah. Jadi pada tahun 2003 begitu keluar karena masih muda kan, itu ekspansif, kita sampai Bogor, sampai Sukabumi, sampai Garut, sampai Bandung gitu. Kita malah dulu udah hampir 1 juta populasi. Kalau sekarang kurang lebih kalau dengan DOC harga 6.000, pakan 7.000, itu HPP kan sekitar 18. Kalau kita panen 16 kurang lebih sekitar 27 atau ya 25 lah biar gampang lah, 1 ekor lah. Artinya kalau 100.000 kali 25 juga udah 2. Jangan 100.000 Pak, 1 juta tadi saya dengar Pak. Kan kemarin. Sekarang kan enggak. Sekarang setelah kesini seleksi justru itu cash flow per bulan itu kecil. Sekitar 25-an ya Pak. 600. Tapi cash flow kurang lebih 600.000 itu kan total populasi terpasang. Iya, sebulannya. Maaf, ini kalkulator saya error. Kalkulator saya gitu ya error. Ini angkanya nih. Supaya orang melek ya Pak. Melek bahwa peternakan itu adalah masa depan yang cerah, bisa menjanjikan. Kalau ditekunin, Bob. Kalau ditekunin. Kita tadi nunjukin enaknya aja. Belum kita tunjukin pening-peningnya. Nah, nanti kita coba obrolin pening-peningnya. Kita obrolin di kandang. Sini kita obrolin yang enak-enaknya dulu. Oke, kita sama Pak Haji Teguh nanti kita akan lihat ya Pak ya. Kandangnya nanti yang mana kita cek lah nanti. Perbincangan kita tadi di mobil, Pak Haji Teguh ini memulai dari nol. Waktu itu awal beli DOC, bibit ayam. Iya, bibit ayam DOC yang 4.000 tadi yang kita bilang itu. 8 juta itu punya uang modalnya. Tapi yang kepake itu buat DOC 2.400.000. Buat maklun bayar operasional kandang 600. Udah, karena yang lain-lain kan bayarnya setelah panen. Oh iya. Berarti yang dipakai cuma 2 juta kali 2, 4,8 juta. 4,8 juta. Dari hasilnya waktu itu tahun 99 ayam 4.000, untungnya 19 juta. Dari populasi 4.000 sekarang 600.000. Dulu nilai duitnya 4,8 juta, sekarang udah berapa M itu? dan tidak pernah berhutang ke bank ya Pak Haji ya? Untuk modal itu kita nggak pernah pakai. Untuk modal ini ya, kita cuma pernah pakai itu hanya untuk beli kendaraan aja. Modal dasar semuanya diputar dari uang yang ada sendiri jadinya ya, yang sudah ada dari awal ya. Jadi hasil dari pengembangan itu. Makanya cerah ceria tanpa utang. Jalan juga tanpa beban kalau Pak Haji. Gak ada utang, Bob. Iya. Kalau kita? Itu pening. Jadi ini sebentar kita coba mau lihat masuk ke kandangnya Pak Haji ya. Nanti sambil kita bercerita-cerita dengan Pak Haji, nanti kita langsung lihat ayamnya gimana sih. Ayam yang di KFC yang kita makan itu di kandang itu seperti apa sih? Nah, coba nanti ini langsung dari sini nih. Ini segini nih isinya 4.000 ini. Ini ya Pak Haji ya? Iya. Ini 4.000, itu 4.000, ini 4.000, 4.000, 4.000, ini 8.000. Ini 8.000 ya Pak Haji. Ini 4.000 itu yang paling atas 6.000. Total berapa kandang ini Pak Haji? Total ada 9 sampai 17 vlog. 17 vlog ya. Ya, vlog paling gede isi 18.000, paling kecil 4.000. Sekitar total 4,8 hektar. Jadi cerita sejarahnya dulu, ini ada seseorang yang memiliki, dan dulu Pak Haji Teguh ini sempat menjaga waktu kandangnya dibangun gitu. Punya orang, ini masih punya orang dulu ya Pak Haji ya. Awalnya sewa, akhirnya apa yang dia jaga dulu, dia beli semua, milik dia semua sekarang gitu.
1 sampai 5 hari biasanya dikasih antibiotik. Kalau sekarang setelah ini malah nggak pernah dikasih. Kebanyakan air putih aja. Oh gitu sekarang ya? Jarang pakai antibiotik dan jarang sakit kalau Itu biasanya penyakitnya apa sih kalau misalkan tiba-tiba ada katanya yang tiba-tiba mati semua kayak gitu, penyakitnya apa biasanya? Nah, kalau penyakit tertentu kan udah divaksin. Misalnya ED itu, Newcastle disease itu, Vertelo kalau orang kita bilang, itu udah divaksin kan. Umur 1 hari langsung dari sana, dari breedingnya. Jadi udah ditetes. Jadi datang ke sini udah nggak divaksin lagi. Tapi tambah kos ya Pak biasanya? Ya, 300 perak per ekor. Ini segini ini populasi isi 8.000. Ini 8.000 sampai sana ya. Sampai sana. Ini lebar 8, panjang 70. Ini semua pasti hidup pas panen atau Ya, ada enggak. berapa persen kira-kira yang Ya kematiannya paling gede 5% lah. Kalau udah kos kayak gini sih 1, di bawah 2%. Pemakaian pakannya lebih irit, pemakaian obatnya lebih irit. Kalau pakan boleh di full sampai dari pagi diisi buat sampai malam, sampai pagi lagi besok boleh. Oh, biar dia makan terus gitu Iya. ya. Kalau pemanas kita pakai gas. Pemanas itu buat apa, Pak? Kalau Di awal. masih DOC, kalau masih DOC kan dia nggak ada hidupnya kan. Kalau ayam kan, nah dia mengganti hidupnya untuk menghangatkan. Ini kan 2 minggu, ntar kita lihat yang 3 minggu gitu. Nanti. Kita lihat yang ayam pedaging ya, Ya. bukan ayam kampus. Jadi bukan cuman perumahan aja yang bisa 2 lantai, kandang ayam juga bisa 2 lantai. Di atas 9.000, Bawah 9.000. di bawah 9.000 populasinya. Ini yang sudah. Ini guys, ayam umur 3 minggu ya Pak Haji ya? Jadi ini kita ada di dalam kandang ini sudah 3 minggu. Ininya ayamnya ya. Ayamnya sudah umur 3 minggu. Ayamnya sudah umur 3 minggu. Kalau minggu depan kita ke sini Sudah dipanen ya Pak? sudah dipanen, Sudah jadi duit. sudah jadi duit ini. Tapi kelihatan dari wajahnya mereka ini ayam-ayam bahagia. Karena dia udah dapat kabar nanti Jumat mau diajak tamasya ke Jakarta. Oh iya. Tapi kita jangan kasih tahu tamasya habis itu Iya. lah. Takut dia syok. Jadi kalau untuk bangun peternakan kita harus perhatikan beberapa hal Bob. Ya, tata letak kandang, arah kandang, bangunan kandang. Biasanya ada mes juga, ada gudang kandang. Nah, ini Nah. kalau menurut kaidah peternakan ini sebetulnya nggak boleh ini. Arahnya Pak. Iya. Kenapa? Timur ke barat. Harusnya timur ke barat semua. Cuma ini kan ada yang utara selatan. Utara selatan. Karena yang dulu bangunnya karena kita beli dari orang udah kayak gini. Mau diambrukin sayang kan. Ya akhirnya kita akalin supaya tetap bisa pakai. Loh, tapi kan kalau udah close kayak gitu kan nggak peduli utara selatan. Ada sedikit sih. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau Panas ya? mataharinya ke pinggir itu, ayamnya juga nyerong ke sana ke dalam. Ada sedikit Panasan dari luar kan, Iya. kena matahari kan. Iya, iya, iya. Space-nya kemakan sama matahari itu Iya, gitu ya. jadi dia jadi berdesak-desakan kan. Harusnya kalau nggak ada matahari dia nyebar, karena dari sini ada matahari, misalnya dia geser ke tengah. Dibuangnya ke Jakarta ya Pak ya? Hampir. Mayoritas Jakarta sama Cianjur juga, kadang Bandung juga. Nih, warga Jakarta, ayam-ayam yang dari Jakarta ya salah satunya berasal dari Yang di Jakarta, Ah, yang di pasar-pasar Jakarta itu. dari Pak Haji ini. Iya. Tapi starternya pakai Yupik. Oh Yupik. Yupik starternya Ini pakai belum diambil sih. Yupik. Sekarang namanya The Hus. Tapi starternya nggak di sini ya Pak Haji ya? Udah dimakan dong. Oh, Kan ayamnya udah oh gitu. 3 minggu. Starter itu cuma dipakai 8. Pre-starter atau starter Pak Haji? Pre-starter. Pre-starter. Biasanya maksimal apa? 10 hari atau 8 hari Pak Haji? 9 hari ya dia. 9 hari. 9-10 hari ya. 200 gram. 8 hari, Oh 8 hari. 8 hari ya Bu ya? sekitar 200 gram. Nih tabung gas tidak hanya di rumah-rumah loh guys. Ini untuk pemanas. Untuk pemanas nih, 380 ini. tabung gas. Iya. 380 gas, tabung gas untuk 2 minggu. Iya. Restoran kalah ya. Restoran apa itu? Enggak ada. Udah banyak cerita, kita udah banyak Keliling. keliling kandang. Sebenarnya yang kita keliling kandang nggak banyak. Karena dihitung dari semuanya populasinya, yang kita lihat itu cuma segini. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh bagaimana nih
ada berapa kandang? 17 kandang. Itu yang baru di sini lokasi ini Pak Haji ya. Ada lokasi lainnya lagi Pak Haji ya. Jadi buat teman-teman baik itu sarjana peternakan, dokter hewan ataupun yang di luar itu ya Pak Bob ya. Iya. Karena nanti mungkin kita akan bertemu lagi dengan pelaku-pelaku usaha yang lain peternakan yang mungkin bukan sarjana juga. Banyak juga ya. Pak Haji ya. Tapi menekunin usaha di peternakan. Iya. Tadi juga kita sempat ngobrol dengan Pak Haji lulusan SD. Jadi jangan merendahkan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, lulusan SD. Tapi kalau kita dengar tadi usahanya, Pak, 500.000 ekor ya. Nanti mungkin kita akan berjumpa lagi dengan pengusaha-pengusaha peternak yang lain. Oke? Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Pak Haji Teguh. Sukses terus untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi. Sampai bertemu kembali, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya kami bisa punya ongkos untuk jalan ke peternak-peternak lainnya. Nah itu benar itu. Oke, bye.